Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Masih semangatkah hari ini? Harus tetap semangat dong supaya kita bisa menangkap materi dan belajar materi kali ini dengan baik. Oke, kali ini kita akan belajar tentang tata cara sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Nanti kita akan sama-sama belajar tentang yang pertama, sebab-sebab sujud sahwi dan tata caranya. Kedua itu sebab-sebab sujud syukur dan tata caranya. Dan yang terakhir, sebab-sebab sujud tilawah dan tata caranya juga. Check it out. Yang pertama, sebab-sebab sujud sahwi. Apa saja sih yang menyebabkan seseorang itu harus melakukan sujud sahwi? Yang pertama itu bisa karena lupa meninggalkan salah satu di antara sunah-sunah sholat, seperti lupa membaca doa kunut bagi yang biasa kunut. Lalu yang kedua, lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti lupa melakukan ruku, i'tidal atau tasyahud awal. Dan yang selanjutnya itu, ini sering banget kita lakuin, yaitu lupa atau ragu jumlah rakaat. Nanti bisa kelebihan atau kekurangan jumlah rakaat. Misal kita sedang sholat maghrib nih, tiba-tiba di tengah-tengah lupa ini udah rakaat keberapa ya, kedua apa ketiga. Apabila pada saat sholat ada yang mengingatkan bahwa rakaat sholat kita kurang, maka harus segera berdiri takbir dan melengkapi jumlah rakaatnya, baru kemudian melakukan sujud sahwi. Next, berikutnya tata cara sujud sahwi. Cara melakukan sujud sahwi. 1. Setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Kemudian duduk sebentar, lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama pada saat sujud pertama. Dan yang terakhir duduk lagi dan diakhiri dengan salam. Jadi ini sujudnya dilakukan seperti sujud pada waktu sholat. Ada sujud pertama, kemudian duduk di antara dua sujud, dan yang terakhir itu ada sujud kedua, lalu baru setelah itu salam. Next, yang ketiga, sebab-sebab sujud syukur. Ini niatnya ya, niat sujud syukur seperti pada gambar nawaitu sajdata syukri lillahi ta'ala. Sebab-sebab melakukan sujud syukur. Pertama, apabila mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang luar biasa atau kabar yang menggembirakan, seketika itu juga kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur tanpa menunda-nundanya lagi. Seperti contoh pada gambar ini, seorang jamaah haji melakukan sujud syukur di bandara karena beliau ini merasa mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah, maka beliau langsung melakukan sujud syukur di bandara. Kemudian yang kedua, sebab-sebab melakukan sujud syukur yaitu karena terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Misalkan saat terjadi gempa, kita semua, seluruh anggota keluarga atau seisi rumah itu bisa menyelamatkan diri semua. Nah, saat itu pula kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur tanpa menunda-nundanya lagi. Bagaimana sih tata cara sujud syukur? Mari kita belajar sama-sama. Tata cara sujud syukur. Pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk sujud syukur.
Dan yang ketiga itu sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian duduk kembali dan yang terakhir salam. Jadi ini sujudnya seperti sujud dalam sholat, hampir sama seperti pada saat sujud sahwi, yang beda hanya bacaannya saja. Next, sebab-sebab sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran, menemukan ayat-ayat sajdah baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Ayat-ayat sajdah ini di dalam Al-Quran jumlahnya ada 15. Tetapi saya nanti hanya akan menyebutkan beberapa saja ya. Sisanya bisa kalian baca sendiri. Ayat-ayat sajdah di dalam Al-Quran diantaranya yaitu Quran Surat Al-A'raf, Surat ke-7 ayat 206, Quran Surat Ar-Ra'd, Surat ke-13 ayat 15, Quran Surat An-Nahl, Surat ke-16 ayat 49, Quran Surat Al-Isra, Surat ke-17 ayat 109, dan Quran Surat Al-Hajj, Surat ke-22 ayat 18, dan lain-lain. Tata cara sujud tilawah. Bacaan doa sujud tilawah yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Tata cara sujud tilawah ini spesial ya, ada 2 cara, yaitu di dalam sholat dan di luar sholat. Pada waktu di dalam sholat, ketika sholat, bila kita mendengar atau membaca ayat sajdah, langsung sujud, kemudian melanjutkan sholatnya lagi. Contohnya seperti pada gambar di sebelah kanan, pada waktu membaca Quran Surat Al-Alaq, ayat terakhir yang berbunyi kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Saat itu pula mengucapkan kalimat takbir sebelum turun untuk sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Baru setelah itu sujud tilawah 1 kali dan langsung bangun dari sujud tanpa duduk istirahat terlebih dulu dengan mengucapkan kalimat takbir tanpa mengangkat kedua tangan. Jadi kalau pada waktu sholat ini sujud tilawahnya dilakukan tanpa ada duduk istirahah atau duduk di antara 2 sujud. Next, di luar sholat berarti tata caranya seperti ini, yaitu pertama niat, lalu takbiratul ihram, kemudian sujud, duduk, dan salam. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Happy learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.